wabarakatuh. Welcome to podcast Penerus Ramadan. Bareng kita, aku, Bani, dan Laura yang akan menemani mata dan melakukan kalian biar gak susah banget guys. Selama beberapa menit ke depan kita bakalan ngebahas topik-topik menarik selama bulan suci Ramadan. Rasa berdua nih teman-teman yang ada di rumah. Hai. Gimana nih kabar-kabarnya teman-teman? Kita doain ya, semoga segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga mengingatkan buat teman-teman yang akan pulang ke rumah nih, jangan nganggur. Ingat keluarga di rumah sedang menunggu. Biar Tuhan selalu selamat. Apalagi nih kota Makassar jam-jam 3 ke bawah tuh lagi padat-padatnya. Hari ini kita bakalan ngebahas apa nih untuk podcast hari ini? Jadi hari ini tuh kita bakal kedatangan salah satu orang hebat. Beliau ini adalah seorang ustadz yang sangat dicintai karena kasih sayangnya kepada muridnya. Bener banget tuh. Jadi kita bakalan bincang-bincang dengan beliau ngebahas tentang puasa di bulan suci Ramadan. Tapi sebelum itu kita saksikan dulu yang satu ini. Teman-teman jangan lupa like, comment, dan subscribe dan selamat menunaikan ibadah puasa. Balik lagi bareng kita. Nah, sekarang di studio kita sudah ada nih narasumber kita. Assalamualaikum Ustaz Revo. Selamat. Waalaikumsalam. Gimana nih kabarnya Ustaz? Alhamdulillah baik. Semoga nih kita diberikan kemudahan dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Bicara soal bulan suci Ramadan nih Ustaz. Apa sih itu bulan suci Ramadan dan bagaimana hukumnya menjalankan puasa di bulan suci Ramadan? Berbicara bulan suci Ramadan. Jadi bulan suci Ramadan di sini ya bulan suci yang merupakan bulan yang penuh rahmat dan maghfirah, pengampunan. Kenapa kok dikatakan bulan suci? Karena ya di bulan Ramadan ini ya Allah membuka pintu rahmat dan pengampunannya bagi semua umat Islam. Dan juga bulan suci Ramadan ini merupakan bulan yang paling ditunggu-tunggu oleh umat Islam seluruh dunia. Bagaimana Ustaz hukumnya itu tidur sepanjang hari selama puasa? Kalau untuk hukumnya ya karena kan di bulan suci Ramadan ini Allah melipat gandakan pahala rahmat, Allah melipat gandakan pahala yang ketika kita melakukan amal ibadah ya Allah melipat gandakan. Sebenarnya kalau untuk hukumnya sendiri sih ya sah-sah saja, tidak membatalkan puasa. Tapi alangkah baiknya di dalam bulan suci Ramadan itu ya segala aktivitas kita ya kita polkan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah supaya kita mendapatkan lipatan pahala dan juga untuk pengampunan dosa-dosa kita di bulan suci Ramadan ini. Bagaimana tuh saat misalnya nih kita kalau sedang berpuasa terus kita makan atau minum, gimana tuh hukumnya Ustaz? Ini ketika lupa makan dan minum. Kalau hukumnya berdasarkan hukum ya namanya yang membatalkan puasa termasuk itu tadi, membatalkan puasa itu karena makan dan juga karena minum. Tapi di sini kan karena lupa, jadi ya tidak membatalkan, malahan di dalam hadis dijelaskan di Sahih Bukhari, man akala nasiyan wa huwa shaimun falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu. Artinya barang siapa yang makan karena lupa sementara ia sedang berpuasa, hendaklah ia menyempurnakan puasanya karena sungguhnya Allah telah memberikan makan dan minum. Ya. Jadi ya kalau memang betul-betul lupa ya ketika dia sudah ingat ya sudah makannya di stop, minumnya di stop dan
dilanjutkan puasanya. Bagaimana Ustaz hukumnya berpuasa Ramadan untuk ibu hamil dan yang menyusui? Kalau hukumnya untuk ibu hamil dan ibu yang menyusui, ya selama kebutuhan ASI-nya si bayi masih bisa tercukupi, maka tetap wajib untuk menunaikan ibadah puasa Ramadan. Nah, tapi selama ketika si ibu maupun si bayi itu merasa kondisinya tidak memungkinkan, mungkin bisa membahayakan si dirinya sendiri maupun si janinnya, maka itu hukumnya makruh. Jadi boleh tidak puasa dan mengganti di hari yang lain. Jadi tetap berkewajiban mengganti puasa Ramadannya dihitung, ataukah itu mungkin dia tidak berpuasa selama 5 hari, itu diganti, tetap berkewajiban untuk mengganti puasa Ramadannya di hari yang lain. Saja nih Ustaz, hal-hal yang bisa membatalkan pada puasa. Kalau menjelaskan tentang hal-hal yang bisa membatalkan puasa, ya sudah jelas. Yang pertama, yaitu makan, yang kedua minum, yang ketiga itu ketika kita dalam keadaan sakit terus sementara proses diinfus, karena diinfus itu kan zat-zat cairan yang mana dibutuhkan oleh tubuh itu masuk ke dalam tubuh kita, zat-zat nutrisi tambahan vitamin atau suplemen itu masuk dalam tubuh kita. Dan yang keempat itu hal-hal yang dapat membatalkan puasa ketika keluarnya air mani dengan sengaja mengeluarkan air mani, baik itu dengan cara yang kalau laki-laki dengan onani, kalau yang perempuan dengan masturbasi. Apakah obat tetes mata itu bisa membatalkan puasa Ustaz? Obat tetes mata, kalau untuk hukumnya itu tidak ada ulama-ulama juga yang menjelaskan kalau obat tetes mata itu bisa membatalkan puasa, karena obat tetes mata itu termasuk cairan yang diteteskan di mata, dan itu bukan mengandung nutrisi atau zat suplemen makanan yang bisa masuk ke dalam tubuh kita. Bagaimana hukumnya orang yang membatalkan puasanya padahal dia tidak punya uzur yang ada dibenarkan di agama? Teman-teman, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan selamat menunaikan ibadah puasa. Jadi bagaimana hukumnya orang yang membatalkan puasa padahal dia tidak punya uzur yang dibenarkan agama? Jadi itu tadi, jika dia sengaja untuk membatalkan puasanya 1 hari saja, ya kalau di hadisnya itu tadi dijelaskan bahwasannya ya walaupun diganti puasa 1 tahun berturut-turut, ya itu tidak akan bisa untuk mengganti 1 puasa yang batal karena sengaja itu tadi. Menandakan bahwasannya ya berat. Kalau dia memang sengaja, ya otomatis dia akan mendapatkan ya tanggungan yang berat seperti itu. Bayangkan, ya di situ dijelaskan bahwasannya 1 tahun berpuasa berturut-turut itu tidak akan mengganti puasa satu hari yang dia batalkan dan tidak ada uzur, ya, dengan unsur yang sengaja itu 1 tahun berturut-turut tidak akan mampu untuk mengganti puasanya. Nah, karena ya dijelaskan juga di surat itu Al-Baqarah ayat 183
bahwasanya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi ya orang-orang sebelum umatnya Nabi Muhammad juga sudah diajarkan untuk berpuasa. Nah, cuman apa namanya ya, kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, kita diperintahkan untuk melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Dan juga puasa di bulan suci Ramadan ini merupakan salah satu rukun iman, yaitu rukun iman yang keempat. Rukun iman yang keempat, berpuasalah di bulan Ramadan. Itu. Rukun Islam, ya rukun Islam, mohon maaf ya, rukun Islam. Rukun Islam yang keempat kan yang pertama membaca kalimat syahadat, yang kedua menunaikan sholat, yang ketiga apa namanya? Yang ketiga yang keempat baru bayar zakat, terus yang terakhir itu Ya. haji banyak. yang ketiga ya, Islam yang ketiga itu berkewajiban berpuasa. Yang keempat menunaikan zakat, yang kelima naik haji bagi Allah. Ya. Jadi seperti itu. Memang namanya kewajiban ya harus betul-betul sungguh dikerjakan. Wajib. Itikaf itu dari kata, kalau menurut bahasa itu berdiam diri dalam satu tempat tertentu. Menurut istilah itu ya bertempat di masjid selama beberapa waktu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu yang dimaksud dengan itikaf. Jadi ya kita berdiam diri di satu tempat, maksudnya ya masjid, yang mana aktivitas-aktivitas kita itu kita gunakan untuk berzikir kepada Allah, untuk kita gunakan untuk menambah ibadah kepada Allah. Jadi waktunya ya mulai, sebenarnya kalau sesuai tuntunan dari Nabi Muhammad SAW, namanya itikaf ya mulainya dari habis sholat isya, sudah berdiam di masjid sampai sebelum menunaikan sholat subuh. Itu malam qadar atau malam qadar, tapi sebelumnya emang itikaf sama malam qadar itu sama. Kalau penjelasan malam Lailatul Qadar ya, malam Lailatul Qadar itu malam yang berkah, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Malam Lailatul Qadar, malam Qadar ya sama. Malam Lailatul Qadar itu tadi ya malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Allah menurunkan di selama 10 hari terakhir, hari 10 malam di 10 malam terakhir di bulan Ramadan itu Allah menurunkan Lailatul Qadar. Tapi di situ Allah menjelaskan tidak menjelaskan secara rinci, secara detail di hari apa itu. Nah, cuman dijelaskan secara global, secara bahwasannya yaitu 10 malam terakhir itu kamu bersungguhlah untuk melaksanakan ibadah. Ketika kamu bersungguh terus ketika kamu mengerjakan ibadah, entah itu ketika di malam Qadar kan kita sudah dimangkulkan ya. Nah, yang harus kita baca kalimat zikir seperti contoh membaca kalimat Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ketika kita membaca itu, maka ketika malam Lailatul Qadar turun, maka ucapan-ucapan yang seperti itu dilipat gandakan menjadi menjadi berlipat-lipat ganda. Nah, jadi selama 1000 kita seperti kita membaca kalimat itu, pahalanya ya sama dengan kita membaca kalimat itu selama 1000. Apalagi kalau kita melaksanakan ibadah-ibadah yang
yang lebih pol lagi, contoh kayak sholat di sholat tahajud atau membaca tadarus Al-Quran. Jadi kita dihitung ketika pas malam Lailatul Qadar itu turun dan kita melakukan aktivitas ibadah, maka kita akan dihitung melakukan kegiatan ibadah itu selama 1000 bulan. Jadi sebelum itu, Ustaz, emang kita sama malam Lailatul Qadar itu sama? Emang beda? Malam iktikaf. Iya, yang tadi sebelumnya. Oh, Salah tuh beda kok. kalau iktikaf ya, kalau Lailatul Qadar kan Allah menurunkan di antara 10 malam yang akhir. Allah menurunkan Lailatul Qadar di 10 malam yang akhir. Oleh iktikaf kan kita melaksanakan kegiatan di dalam masjid, ya di dalam masjid selama 10 malam terakhir itu. Jadi kita tidak mengerjakan pas di hari genap saja, tidak, atau di hari ganjil, tidak, tapi 10 malam terakhir ya kita kerjakan terus amalan-amalan ketika kita mengerjakan amalan di 10 malam terakhir itu yang dinamakan kita mengerjakan kita. Cuman Lailatul Qadar itu ya Allah menurunkan Lailatul Qadarnya ya di antara 10 malam terakhir. Jadi beda. Bagaimana Ustaz ini orang yang Karena penyempurna amalan selamat di bulan Ramadan itu dengan kita menunaikan, di akhirnya kita menunaikan zakat. Namanya juga tadi dijelaskan di rukun Islam yang keempat. Berarti kewajiban menunaikan zakat. Zakat di sini ya banyak, termasuk zakat fitrah itu yang merupakan kewajiban bagi setiap orang Islam. Nah, ketika dia tidak lupa atau memang tidak ada ada unsur kesengajaan tidak mau membayar zakat, maka ya puasanya itu belum tembus ke Allah. Puasanya belum masih pahala puasanya itu masih terapung di langit-langit. Di langit-langit itu masih terapung. Dan yang bisa meneruskan dari langit sampai kepada Allah ya hanyalah dengan melaksanakan zakat fitrah. Ya, wajib, jelas dong wajib, karena itu merupakan kewajiban bagi setiap orang Islam. Masuk puasa Ramadan. teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe dari selamat menunaikan ibadah puasa. Nah, itu tadi bincang kita dengan Ustaz Revo. Alhamdulillah jazakallah khairan Ustaz Revo sudah men-sharing ilmunya dengan kami. Tapi sebelum itu, tadi yang kita bahas tentang Ustaz Revo tentang wajibnya berpuasa. Itu puasa wajib banget ya, sampai harus diganti di lain hari atau di lain waktu gitu ya. Ayo lo buat teman-teman yang masih bucok. Ya, kalau ntar. Tapi BTW, bucok itu apa sih? Bucok itu bukan coko-coko. Nah, coko-coko itu sendiri-sendiri. Nah, buat kalian yang suka bucok, apalagi nih biasa kalau lagi teman ini, kalian lagi bawa makanan itu, terus Minum airnya ya. enggak kalau lagi itu harus umur di airnya kan. Ayo, Kalau liatin kalian tahu. ayo. Sama pentingnya zakat fitrah. Kan kayak sama aja kita kecewa puasa, tapi kita nggak bayar zakat fitrah. Dan juga malam cari pahala di malam Lailatul Qadar. Nah, jangan kemana-mana ya, guys, karena setelah ini kita akan kembali dengan rekomendasiin makanan sebelum buka puasa. Teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe dari selamat menunaikan ibadah puasa. Nah,
yang pertama itu ada pisang hijau. Kuliner khas Makassar untuk menu buka puasa Ramadan berikutnya ada pisang hijau. Disebut es pisang hijau karena makanan ini terbuat dari buah pisang raja yang dibungkus dengan kulit berwarna hijau. Ini terbuat dari adonan berwarna hijau diberi kuah santan asli yang dibasmi dengan lalu untuk menambah kelezatan rasanya, pisang hijau yang sudah diberi kuah kental ini disiram dengan sirup manis dan susu kental manis serta es batu. Enak banget ya pisang hijau. Jadi lapar deh. Ini seger banget nih kalau kita buka puasa pakai pisang hijau. Nah iya makanya Puasa ya, kayak lagi panas-panasnya nih. Ini enak banget. itu kita buka puasa itu maghrib. Oh iya. Nah kalau yang siang-siang itu namanya kucol. Oke, yang kedua nih ada makanan yang khas dari Bugis, Makassar, yaitu barongko. Teman-teman nih, ada yang tahu barongko nggak? Ya, aku kenalin dulu deh. Barongko ini adalah kue basah dari suku Bugis, Makassar, dan bisa dijadikan pilihan menu buka puasa Ramadan. Jadi barongko ini dibuat dengan cara menggiling pisang sampai halus. Sama lagi nih, banyak olahannya emang. Hingga itu dibentuk adonan dengan tambahan telur, santan, dan gula pasir. Adonan barongko dibungkus daun pisang, lalu kemudian dikukus hingga matang. Kuliner khas Makassar ini juga nikmat disantap dengan padan dingin. Kue ini memiliki rasa yang manis dan memiliki tekstur yang lembut. Barongko terbuat dari santan, gula, telur, dan irisan pisang kepok. Saat ini, tak melulu rasa manis pisang yang dominan dalam kue. Jadi barongko ini enak juga nih kalau buat buka puasa. Jadi kalau ditaruhin di dessert, kita buatnya kayak siang-siang atau kapan gitu. Ya aku juga lihat sih kalau lagi kondangan gitu lihat barongko banget. Enak banget barongko. Enak barongko ini kayak sejenan. Jadi bisa dibikin pas kayak nikahan. Nah, gak terasa ya kita nemenin teman-teman selama berapa menit tadi. Teman-teman, jadi kita udah sampai tadi udah ngebahas tentang puasa Ramadan, Fitra, Dekodar, hingga rekomendasi kuliner yang ada di Makassar. Nih, teman-teman nih, jangan kemana-mana ya, terus pantengin kami. Bareng aku, Dini, dan Naura akan nemenin kalian lagi. Sampai jumpa. Bye.